Ah, Sekarang kita mau bahas tentang Martin Paes. Kok bisa Martin Paes walaupun didaftar eligibility-nya tanggal 18 Agustus, tapi kok sekarang bisa main gitu kan? Secara peraturan memang eh, pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini adalah 30 hari sebelum pertandingan, sebelum kick off, di mana kick off itu berarti tanggal 5, otomatis tanggal 4 Agustus kemarin itu terakhir pendaftaran pemain untuk round 3 ini. Tapi kemungkinan ya, katanya sih kata eh, Pak Arya Sirnulingga itu, setelah Martin Paes dapat eligibility untuk me, membela Indonesia, itu tanggal, berarti kan berapa? Tanggal 15, tanggal 16 itu eligibility, itu langsung Pak Erick Thohir melayangkan surat ke AFC untuk permohonan Martin Paes bisa didaftarkan sebagai salah satu punggawa di timnas Indonesia. Karena mungkin pertimbangannya adalah Martin Paes itu mengambil sumpah WNI itu di bulan April, di mana pada bulan April Mei itu kita ada kualifikasi ronde 2, kalau nggak salah waktu itu lawan Filipina atau Irak gitu, atau Vietnam, saya lupa. Ketika itu mungkin Pak Erick Thohir juga sudah mendaftarkan Martin Paes ini, tapi karena eligibility-nya antara Federasi KNVB dengan PSSI belum selesai, jadi tidak bisa dimainkan. Atau mungkin juga alasannya karena Indonesia ini mau tidak mau sudah mengupayakan Martin Paes ini udah dari April itu, cuma karena eligibility-nya belum keluar aja, jadi sobat gitu. Untuk kita ya itu sih keberuntungan ya, dimana kita juga harus mengapresiasi kelihayan lobby-lobby dari Pak Erick Thohir ini. Ya seperti kita tahu, Pak Erick Thohir memang di dunia ini punya nama ya, apalagi dengan Presiden FIFA itu bestie lah, kalau disebut bestie mah. Jadi kita nggak heran juga Martin Paes bisa lolos dengan mudah gitu. Padahal kita udah bersabar bahwa Martin Paes akan bermain ketika nanti melawan Australia di GBK. Tapi di balik itu juga masih ada aja yang bilang bahwa kalau bukan Pak Erick Thohir ya PSSI bisa apa, timnas bisa apa. Ya kita juga tidak menafikan gitu. Apalagi kalau kalian melihat podcast kemarin di Spotify ya, kalau nggak salah ya, Spotify bola, yang ada Bung Toel dan kawan-kawan itu. Ya kita sih sebagai penggemar bola ya ada benarnya juga gitu. Cuma ya sayangnya kan memang timnas Indonesia ini bukan maju, berkembang itu dua tahun terakhir ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa itu bukan perbuatan dari tangan dinginnya Pak Erick Thohir gitu, dimana semua secara politically didukung oleh Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi sebagai presiden kita. Karena ya kita juga nggak memungkiri ya, gimana Jepang bisa menjadi Jepang yang sekarang itu kan. Kalau kita flashback ke era 90-an, mereka itu kan punya inspirasi dari film Tsubasa, Kapten Tsubasa ya. Dimana di Kapten Tsubasa itu digambarkan bahwa seorang anak yang suka sepak bola mempunyai mimpi membawa Jepang ke Piala Dunia, bahkan juara di
di Piala Dunia gitu. Dan itu pun pernah diungkapkan oleh Mitoma, terus Hidetoshi Nakata, yang menjadikan film itu sebagai inspirasi untuk perkembangan karir sepak bolanya gitu. Jadi Indonesia pun, kalau dulu mungkin angkatan kita bisa bilang Bambang Pamungkas, Kurniawan, Bima Sakti, tapi untuk sekarang nggak ada gitu. Mau bagaimanapun proses naturalisasi ataupun step-step yang dilakukan Pak Erick Thohir dengan STY-nya ini adalah untuk mewujudkan timnas agar punya sosok yang dikagumi dan menginspirasi untuk generasi berikutnya. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan akan ada yang bilang, saya menjadi pesepak bola, sukses di sepak bola karena saya terinspirasi oleh permainan Marcelino misalkan, atau terinspirasi oleh Nathan misalkan. Jadi sosok dan figur yang bisa dibanggakan dan yang bisa dijadikan inspirasi buat anak-anak Indonesia gitu. Kalau nggak ada itu ya buat apa gitu. Termasuk sepak bola putri. Sepak bola putri sekarang siapa yang tahu Ika Putri? Siapa yang tahu Claudia? Ya kan? Karena sekarang di era Pak Erick Thohir ini sepak bola putri juga tidak teranak-tirikan. Bahkan September nanti mereka akan training camp ke Urawa Reds Jepang ya. Jadi teman-teman dari sepak bola putri pun terangkat gitu, dimana sekarang brand juga udah mulai melirik gitu kan, perhatiannya bagus. Terus kalau kita lihat akun-akun sepak bola wanita juga kayak SBWI misalkan, terus kemarin ada Ascot Jakarta mana gitu yang mengadakan turnamen sepak bola putri bahkan di tingkat SMP sama SD mungkin kalau nggak salah. Jadi dengan melihat oh iya ternyata sepak bola itu nggak cuma putra gitu, putri pun bisa gitu. Jadi mereka mungkin menjadikan saya juga bisa nih jadi sepak bola gitu. Minimal hobi lah, walaupun mungkin untuk secara profesional menjadi atlet mungkin masih jauh lah, tapi minimal hobi dan ditekuni, siapa tahu kan mereka juga bisa menjadi atlet profesional dan masuk ke timnas, siapa tahu gitu kan. Tapi penjaringan di bawah ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa tidak akan ada pergerakan dari bawah kalau tidak ada trigger dari atas gitu kan. Tujuan akhirnya apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin 5 tahun terakhir anak-anak Indonesia berpikir sepak bola bisa menjadi kerjaan juga sekarang ini. Kalau dulu mungkin yang kita lihat kan carut marutnya di liga, gaji yang tidak dibayar, setelah tua mau jadi apa gitu kan. Saya juga punya teman yang dari SMA dia sudah dikontrak oleh profesional, bahkan tarkam pun dilarang karena sudah punya kontrak. Sekarang ya alhamdulillah masih bertahan walaupun ya di Liga 2, Liga 3 gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, itu yang harus kita jalankan gitu. Karena melakukan pengembangan itu kan harus ada investasi, harus ada sponsor. Kalau di atasnya sendiri nggak ada yang bisa dijual ya gimana gitu. Makanya timnas ini dikejar prestasinya, mungkin prestasi secara piala belum, tapi kan secara permainan progres, apalagi kita menjadi perhatian dunia gitu.
yang dunia tahu kan Indonesia gila bola, supporter, ya kan, yang dilihat supporternya. Sekarang pindah, nggak cuma supporter, kita punya loh timnas yang bisa eh, bermain bagus, minimal bermain bagus gitu kan. Ya semoga saja dengan semuanya yang sudah dilakukan Pak Erik dan jajaran selama 2 tahun terakhir, menjadikan timnas Indonesia ini berada di tempat yang seharusnya gitu kan. Ya seperti kita lihat U17 tim kita bagus, walaupun di situ ada Matt Baker, ada Jidabin, ada siapa, Tom Lee, tapi pemain-pemainnya yang lain kan bagus gitu, ada Goli, ada siapa, Evandra. Di U20 pun bagus gitu. Yang minimal untuk 2-3 tahun ke depan U23 kita itu sudah punya stok nih di bawah. Jadi kita nggak usah khawatir, dan yang U20 ini mungkin sebagian bisa ditarik ke senior. Kalau yang seniornya kayak Jordi Amat itu kan mungkin ya kita bisa lihat sendiri lah, mungkin 1-2 tahun lagi udah nggak dipanggil di timnas, sudah kalah bersaing. Apalagi kalau misalkan naturalisasinya bertambah dari Mes Hilger atau Kevin Dix mungkin masuk. Kalaupun nggak itu ya stok di liga kita juga baiknya bagus-bagus, ada Kadek Arel di situ, ada apa Matt Baker gitu. Jadi ya cerah lah 2-3 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman yang masih berpikiran negatif, ya stop berpikiran negatif, kita berpikiran positif saja, kita dukung timnas. Yang penting kan satu, kebanggaan itu bukan tentang siapa yang ada di lapangan, tapi Indonesianya yang kita lihat. Oke, setuju? Oke, kita sudahi saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.